Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Rosdalia Putri. Saya berasal dari Fakultas FVIP Prodi PGSD UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya bersama dengan tutor pembimbing saya, yaitu Bapak Abdul Aziz Batubara, SPD MPD. Saya akan menjelaskan sebuah tugas filsafat, yaitu tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ontologi. Ontologi ialah suatu cabang dari ilmu filsafat yang dapat menganalisis tentang hakikat, keberadaan, atau realitasnya, serta apa yang akan menjadi sebuah objek dalam kajian suatu ilmu. Dalam ilmu filsafat sendiri, ontologi bukan hanya melihat tentang apa yang dapat dilihat, melainkan juga apa yang sebenarnya terjadi secara kritis. Objek kajian ontologi meliputi yang pertama, yaitu ada objek material yang membahas tentang suatu fenomena yang menjadi objek penelitian suatu ilmu. Contohnya yaitu benda fisik, sosial, serta ilmu pengetahuan yang abstrak. Yang kedua yaitu ada objek formal, yang dimana objek ini membahas cara seseorang dalam mempelajari objek material dan bagaimana kualitas yang dimilikinya dalam realitasnya tersebut. Ontologi juga membahas sebuah pertanyaan yang mendasar, seperti apa yang ada, bagaimana ilmu itu bersifat objektif atau subjektif, serta bagaimana hubungan antara ilmu dan pemikiran. Dalam ilmu, ontologi juga berfungsi untuk yang pertama, menentukan sebuah objek kajian ilmu. Yang kedua yaitu menjadikan sebuah landasan bagi epistemologi dan metodologi. Yang ketiga yaitu mengarahkan sebuah sudut pandang terhadap suatu kenyataan. Dan yang terakhir atau keempat yaitu membangun suatu konsep konsistensi dalam ilmu. Contoh di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ontologi juga berkaitan dengan apa yang dianggap ada, serta menjadi sebuah objek utama dalam proses pendidikan yang membahas tentang yang pertama ada hakikat peserta didik, yang dimana teori ini dapat melihat peserta didik bukan hanya sekedar menerima sebuah informasi saja, melainkan ia sebagai makhluk individu yang mempunyai potensi, emosi, akal, dan juga bahkan perkembangan. Yang kedua yaitu ada hakikat pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, ontologi juga dapat menentukan apa yang dipandang sebagai pengetahuan. Contohnya sebagai berikut. Apakah sebuah pengetahuan itu merupakan pemahaman yang berupa fakta atau angka? Dan apakah pengetahuan juga dapat mengandung sebuah nilai, sikap, serta keterampilan? Yang ketiga yaitu ada hakikat peran guru, yang dimana ontologi juga dapat menentukan bagaimana seorang guru dapat dipahami. Misalnya seperti apakah guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan bahkan sebagai fasilitator yang dapat membantu peserta didik dalam memahami pengetahuannya sendiri. Kesimpulannya ialah pada dunia pendidikan bahwa ontologi bukan hanya memahami hakikat siswa, pengetahuan, dan juga guru, melainkan hal ini dapat menjadi sebuah peran utama dalam menentukan bagaimana cara mengajar dan sistem pendidikan secara keseluruhan serta dapat menjadi individu yang utuh. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang epistemologi. Pengertian dari epistemologi sendiri adalah suatu cabang dari ilmu filsafat yang akan membahas suatu cara dalam memperoleh pengetahuan. Contohnya yaitu bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, apa sumber dari pengetahuan tersebut, dan bagaimana cara memvalidasikan sebuah pengetahuan tersebut. Epistemologi sendiri juga menekankan pada sebuah hakikat
pengetahuan, khususnya tentang yaitu apa itu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan itu benar atau salah. Kajian dari epistemologi sendiri yaitu bertujuan dalam mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita dapat membedakan dengan yang lainnya, serta bagaimana tentang suatu keadaan dan kondisi sesuatu dalam ruang dan waktu. Contoh dalam dunia pendidikan, epistemologi terlihat pada yang pertama ada kurikulum, yaitu bagaimana guru dapat menentukan sebuah materi yang relevan dan benar untuk diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu ada metode pengajaran, yang dimana guru dapat menentukan bagaimana cara menyampaikan materi agar pengetahuan tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu ada evaluasi belajar, dapat membantu untuk menilai apakah peserta didik tersebut benar-benar akan memahami serta mampu menerapkan sebuah ilmu pengetahuan. Kesimpulannya adalah bahwa peserta didik bukan hanya menerima informasi saja, melainkan juga mencari dan memahami ilmu pengetahuan yang melalui proses pembelajaran tersebut. Saya akan membahas tentang pengertian aksiologi. Aksiologi sendiri merupakan sebuah cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari sebuah hakikat, nilai, kegunaan, serta sebuah tujuan dari pengetahuan dalam kehidupannya. Etika membahas tentang suatu tindakan seseorang dari pandangan baik atau buruk dan dapat menjadi sudut pandang dalam pengambilan keputusan moral. Serta estetika sendiri yaitu berhubungan dengan pengalaman keindahan, bagaimana nilai pada seni dan perasaan yang estetis dapat membentuk kualitas hidup, serta nilai mempunyai kegunaan untuk menilai manfaat yang praktis dalam sebuah ilmu. Bahwa aksiologi sendiri dapat menjawab sebuah pertanyaan mendasar seperti yang pertama yaitu ada untuk apa sebuah ilmu pengetahuan digunakan? Yang kedua, apakah dalam mencari sebuah informasi itu sudah benar atau salah? Dan yang ketiga yaitu nilai apa yang harus dilakukan dalam menerapkan penggunaan ilmu tersebut? Karena pada hal ini aksiologi menekankan pada yang pertama ada nilai, yang dimana manfaat ilmu pengetahuan pada seseorang. Yang kedua ada etika, yang dimana salah dan benarnya seseorang dalam menggunakan ilmu. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan, yaitu arah dalam menggunakan ilmu untuk kehidupannya sehari-hari. Contoh dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, aksiologi juga menekankan pada yang pertama ada tujuan pendidikan, yang dimana tujuan ini membentuk seseorang yang berilmu dan berakhlak serta mengembangkan sebuah karakter pada kepribadiannya. Yang kedua ada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang begitu penting dalam membentuk kepribadian seseorang yang bukan hanya cerdas secara akademis saja, melainkan juga harus mempunyai integritas dan empati. Yang ketiga yaitu ada untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia yang semakin pluralistik dan dinamis dengan memperkuat empati dan juga kesadaran sosialnya. Yang terakhir yaitu ada etika dalam penggunaan ilmu, seperti tidak mencontek, menggunakan sebuah pengetahuan untuk kebaikan, dan tidak
menyalahgunakan teknologi. Yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang merupakan ketiga pilar utama dalam filsafat ilmu yang saling berhubungan erat dalam membangun sebuah ilmu pengetahuan. Ontologi merupakan hakikat realitas, epistemologi merupakan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, dan yang terakhir aksiologi merupakan nilai, estetika, dan kegunaan ilmu. Ketiga pilar tersebut tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah keterkaitan tiga pilar tersebut antar komponen. Yang pertama ada ontologi ke epistemologi. Apa yang dikaji ontologi dapat menentukan sebuah pendekatan dalam metode epistemologi yang akan digunakan untuk mempelajari pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu ada epistemologi ke aksiologi. Dalam metode pengetahuan yang benar, epistemologi dapat menghasilkan suatu nilai, estetika, dan bahkan kegunaannya aksiologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Yang terakhir yaitu ada aksiologi ke ontologi dan ke epistemologi. Nilai estetika dan kegunaan suatu ilmu yang ingin didapatkan aksiologi akan mempengaruhi sebuah objek yang akan dipilih untuk diteliti ontologi dan dengan metode yang digunakan epistemologi. Sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.